Bermainlah dengan logikamu sampai kamu tahu bahwa setiap kejadian punya alasan apa dan kenapa. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Kisah dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Max Easton, mantan perwira intelijen Inggris atau M16 yang memilih pensiun dan hidup di kampung. Max memiliki seorang istri bernama Anna dan dua orang anak perempuan. Sementara itu di sebuah lokasi di Iran, seorang pria terlihat sedang dibuntuti pemotor. Begitupun dengan Max. Pemotor itu menempelkan bahan peledak di bodi mobilnya. Max sendiri nampak curiga dengan gerak-gerik si pemotor. Dan tiba-tiba, pria Timur Tengah itu tewas sedangkan Max baik-baik saja. Hanya dihantui dengan profesinya di masa lalu. Adegan mundur 3 hari sebelumnya di Iran, saat beberapa agen intelijen Inggris dikejar aparat di sana. Datang ke bank, Max merasa heran karena akun rekeningnya telah diblok. Tak sampai di situ, tiba-tiba listrik rumahnya terputus. Inilah 4 anggota intelijen Inggris yang terdiri dari Alexander Seth, Leila, Harry, Ryan Cooper, dan Omar. Mereka ditugaskan untuk melakukan misi ekstraksi terakhir ke seorang pengusaha bernama Ali Ardavan, yang teridentifikasi menggelontorkan dana hingga miliaran dolar untuk program senjata nuklir Iran. Singkat cerita, Harry dan Leila mulai beraksi untuk mengintai pergerakan Ali Ardavan. Mereka terkejut setelah melihat Omar berada di sana bersama Ali Ardavan. Tim sangat yakin bahwa Omar telah berkhianat. Sampai menunggu perintah selanjutnya, Said putuskan untuk pindah ke rumah persembunyian yang jauh lebih aman. Seseorang tidak dikenal mengintai rumahnya Max. Max bergegas pergi mengamankan anak istrinya setelah dia melihat video yang dikirimkan orang tidak dikenal. Setelah dilakukan pengecekan, Max tidak menemukan siapapun di luar rumahnya. Max dihubungi si pengirim pesan untuk bertemu di London. Max mengaku kepada Anna, ini cara mereka memanggilnya ke bank tempat dulu dia bekerja. Anna heran karena Max sudah pensiun dari bank tempat dia bekerja 10 tahun lalu. Max meminta persetujuan Anna untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu 1 minggu. Anna tidak tahu jika suaminya ini mantan agen mata-mata. Are we safe? Singkat cerita, Max tiba di markas operasi M16 di London. Max bertemu dengan bosnya yang bernama George White. Max meluapkan kekesalannya karena mereka telah menakuti anak dan istrinya. Menuduh Iran telah mengingkari perjanjian nuklirnya, George mengirim tim ke sana untuk menetralisir ancaman. Tim ini dipimpin oleh Said, anak didiknya Max dengan anggota Ryan dan Leila. Deal with them, find Said. Tiba-tiba, tim mendapat serangan dari Kolonel Kurt tanpa alasan yang jelas. Leila dan Cooper kini berada di Beirut, Lebanon. Yang membuat Max terkejut, Harry bagian dari tim ini, yang dipastikan telah tewas dibunuh rekan-rekannya. Dan itu artinya Max ditugaskan sebagai eksekutor untuk menghabisi tim ini. Max sempat tidak percaya karena Harry adalah putra sulungnya hasil pernikahan dengan istri pertamanya. Anak buah George yang bernama Khalid bertanya, kenapa bukan Said saja yang dihabisi? George beralasan ini perintah dari CIA. Berita duka ini Max sampaikan kepada mantan istri sekaligus ibunya Harry yang bernama Olivia. Olivia langsung shock, tidak percaya karena minggu lalu dia masih berkomunikasi dengan anaknya itu. Film mundur 3 hari sebelumnya di Teheran. Said dan Leila berbicara 4 mata karena mereka heran dengan sikap markas di London yang tidak memberi perintah apapun terkait Omar. Karena Said mengenal baik ayah Harry, dia menitipkan Harry kepada Leila untuk menjaganya. Singkat cerita, Max sudah mendarat di Lebanon.
Dia menemui kawan lamanya yang bernama Gabe untuk mendapatkan informasi tentang Said. Gabe terkejut setelah mengetahui Harry sudah meninggal. Mereka berdua pergi untuk mendapatkan informasi. Sedangkan Anna mencari kebenaran tentang pengakuan suaminya yang pernah bekerja sebagai bankir. Karena itu, dia menghubungi adiknya yang bernama Noah untuk minta bantuan. Mereka menemukan berkas tentang jurnalis politik Inggris bernama Olivia. Anna khawatir wanita ini selingkuhannya, namun semuanya masih gelap gulita. Dengan membayar mafia di sana, Max mendapatkan informasi seorang pemecah masalah di Beirut bernama Hasan, yang diduga memberikan bantuan kepada Leila dan Ryan. Keluar dari rumahnya, si Hasan langsung diculik. 3 hari lalu di Teheran, Harry menemukan informasi bahwa Ali Ardavan membeli 10% saham perusahaan teknik Amerika bernama Greenwalls. Kesepakatan itu dinegosiasikan seseorang bernama Burnett Hansen dari firma hukum di Washington. Dan ternyata si Omar pernah magang di perusahaan yang sama. Bukti persekongkolan mereka Harry berikan kepada Said. Dan Said berjanji akan melaporkannya kepada George. Dengan teknik interogasi gaya psikoplok, Max menunjukkan fotonya Ryan dan Leila agar dia mengatakan di mana mereka bersembunyi. Last nail, you still insist you don't know this. Setelah kukunya dicabut, Hasan mengaku 2 orang itu sedang dicari oleh Ali Ardavan, tapi dia tidak tahu apa alasannya. Hasan dipaksa untuk melakukan pertemuan dengan mereka di alun-alun Ciamis. Anna menemukan brankas yang disembunyikan di belakang rak minuman. Setelah dibuka paksa, terdapat beberapa berkas dan sebuah kunci loker. Said melaporkan kepada George temuan Harry tentang keterlibatan Burnett dan Ali Ardavan. Tapi kepala operasi intelijen ini mengaku tidak menemukan apa-apa di firma hukum tersebut. George justru menuduh Harry sebagai pengkhianatnya. Dari kunci loker khusus yang ada di bank tersebut, Anna menemukan sebuah flash disk di dalamnya. Sesuai perintah dari London, Max mempersiapkan senjatanya untuk membunuh Ryan dan Leila. Dari flash disk ini, Anna dikejutkan dengan video pengakuan suaminya yang ternyata seorang perwira intelijen Inggris. Tugas terakhirnya yang dilakukan adalah membunuh Dr. Marcus Reynolds, ilmuwan pemerintah Inggris dan inspektur senjata PBB menjelang perang di Irak. Max mengaku perintah itu datang dari atasannya yang bernama George. Dibawa ke tempat terpencil, ini yang dilakukan Said kepada Harry. Said, please! Sementara itu, Max sudah membidik Leila dan Ryan demi membalas kematian anaknya. Tiba-tiba, polisi Lebanon muncul mengejar keduanya. Leila berhasil ditangkap, sedangkan Ryan berhasil lolos. Baku hantam terjadi antara Max dan Ryan. Max ingin tahu kenapa Said membunuh Harry. Ternyata Said tidak membunuh Harry. Don't you fucking Said justru memalsukan kematian Harry, menyuruhnya menghilang. Meski perintah datang dari London untuk membunuh Harry, Said tidak mau melakukannya. Agar George percaya, Said mengirimkan foto bahwa Harry telah ditembak mati. Setelah itu, dia menghubungi anteknya di CIA yang bernama Amanda Jones bahwa dia telah menyingkirkan agennya yang melakukan penyelidikan tentang keterlibatan Ali Ardavan dan Burnett Hansen. Mulai terjawab di sini bahwa sebenarnya George lah penjahat sesungguhnya. Namun, apa kaitannya dengan mereka? Inilah yang menjadi misteri. Dan ini yang dilakukan Max ketika dikepung polisi Lebanon. Saat menghubungi istrinya, Max merasa ada yang aneh dengan sikap Anna. You've been there before? Dan ternyata ada seorang agen yang menyadap rumahnya mendengar saat Anna melihat kembali pengakuan suaminya. Para pejabat Washington membahas tewasnya 4 ilmuwan Iran dalam 2 minggu terakhir. Amanda dicecar pertanyaan dari para birokrat atas kekacauan operasinya. Padahal bukti adanya nuklir Iran belum dia beberkan. Untuk menguji kejujuran atasannya ini, Max mendesak George untuk memulangkan jasad Harry. George mengaku itu cukup rumit, menyuruh Max menyelesaikan dulu tugasnya. Khalid mendengar laporan dari agen di lapangan tentang pengakuan Max dalam rekamannya yang dilihat oleh Anna.
Tapi temuan ini tidak dia laporkan kepada George. Said mengaku kepada Layla dan Ryan bahwa Harry telah mati saat mereka bermaksud menangkap Omar. Said menyebut Omar lebih dulu menembak Harry. Layla tidak percaya dengan berita ini dan berniat mengambil jasadnya meski Said melarangnya. Layla menangis sambil memegang cincin pemberian Harry. Padahal Harry sendiri sedang berjalan di perbatasan Turkmenistan, mendapat air minum dari seorang bocil pegunungan lalu melanjutkan kembali perjalanannya sampai menemukan bis umum yang menuju Teheran. Mengaku sebagai diplomat Inggris, Max datang ke kantor polisi untuk membawa Layla. Meski sudah melihatnya ada di sana, polisi ini mengaku orang yang dicarinya tidak ada di sini. Max berencana untuk meminta bantuan Salim Barakat, meski pria itu membencinya. Kembali flashback 3 hari lalu di Iran, Harry mengambil pistol yang dia titipkan lalu membuntuti Said yang membayar seorang bocah untuk menemukan Omar. Harry melipat gandakan uang imbalan untuk bocil ini agar memberitahunya lebih dulu setelah menemukan Omar. Anna menunjukkan rekaman pengakuan Max kepada Noah. Agen ini kembali memberitahu Khalid apa yang dia dengar, tapi sepertinya Khalid mengambil keputusan sepihak tanpa persetujuan George. Max menemui pejabat intelijen Lebanon yang bernama Salim untuk mendapatkan Layla, namun dia lebih dulu dihajarnya. Max membeberkan bukti serangan yang dilakukan atas informasi dari Salim yang menewaskan 20 orang, termasuk Perdana Menteri. Suriah disalahkan atas hal itu, padahal Salim yang berkhianat. Jika Max tidak selamat, maka bukti itu akan dipublikasikan. Tidak punya pilihan, Salim membantu Max untuk membawa Layla dari tangan polisi. Awalnya Layla menuduh Max akan membunuhnya. Namun dia terkejut setelah Max tahu cincin yang digunakannya itu Max sendiri yang mengukirnya. Karena pria tua ini adalah ayahnya Harry. Layla sempat tidak percaya karena Harry pernah mengatakan ayahnya telah mati. Karena Layla masuk dalam daftar agen yang harus dibunuh, menurut Max hanya dia satu-satunya kesempatan Layla bisa selamat. Setelah keluar dari kantor polisi, Max ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di Teheran. 3 hari lalu, tim sedang mengintai si Omar. Harry menembak kakinya untuk memaksanya bicara. Layla sempat menempelkan bahan peledak di taksi tersebut karena mengira tidak ada Harry di dalamnya. Layla kembali berlari dan ini yang terjadi. Max kini mengetahui bahwa George yang memberi perintah untuk membunuh anaknya. Tidak tahu di mana Harry sekarang, namun jika menemukan Ali Ardavan, mereka bisa menemukan juga Harry. Anna dikejutkan dengan pembunuh yang masuk ke dalam rumahnya. George sendiri terkejut setelah melihat pesan di dalam ponselnya si Khalid. Anna segera pergi membawa kedua putrinya. George marah kepada si Khalid karena menurunkan perintah kepada Lawrence untuk membunuh anak tanpa persetujuannya. Untung saja Anna berhasil kabur. Amanda dan George mulai kebakaran jenggot karena bocornya rekaman pengakuan Max tentang pembunuhan terhadap Marcus. Max melaporkan kepada George bahwa dia sudah menangkap Layla yang akan digunakannya untuk memburu Said. Padahal Max ingin mencari Ali Ardavan agar bisa menemukan Harry. Kembali ke Teheran 2 hari sebelumnya. Setelah ledakan itu, Harry mengalami luka di perutnya. Agen mata-mata ini kembali ke rumah persembunyian untuk mengambil paspor dan membuka laptopnya karena akunnya sudah dinonaktifkan. Harry masuk ke dalam akunnya Layla untuk mencari informasi tentang Darius Kazim, nama samaran Ali Ardavan seperti yang diucapkan Omar sebelum ledakan terjadi. Harry memilih sembunyi saat Ryan masuk ke sana. Dan inilah si Ali Ardavan yang kecewa kepada Teheran yang ingin membunuhnya setelah banyaknya uang yang dia gelontorkan untuk program senjata nuklir. Dia merasa Amerika akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Dari London, Ardavan akan terbang ke Lebanon. Said membeberkan kepada Layla bahwa Markas memberi perintah untuk membunuh Harry hanya karena dia menyelidiki keterlibatan Ardavan dan Burnett Hansen.
Karena itu, Said lebih memilih untuk menyembunyikan kematiannya. Dia juga berharap Layla tidak memberitahu rahasia ini kepada George. Namun sebagai tim, Layla tetap memberitahu Ryan. Mereka sepakat lebih memilih merahasiakan ini kepada markas demi melindungi Harry. Saat membuka laptopnya, Layla melihat database-nya telah dibuka Harry, karena hanya dia yang mengetahui passwordnya. Mereka yakin Harry sedang mengikuti Darius Kajim ke Beirut, Lebanon. Karena mesin mobilnya mati, Anna segera menghubungi Noah untuk menjemputnya di lokasi ini. Ternyata ponselnya sudah disadap oleh intelijen. Setelah mendapatkan lokasinya, Lawrence kembali dikirim untuk menangkap Anna dan anak-anaknya. Setelah Noah sampai, Anna jelaskan adanya penyusup yang masuk ke dalam rumahnya. Dia yakin ini terkait dengan video tentang pengakuan Max. Untung saja saat Lawrence tiba, Anna sudah lebih dulu pergi. Kembali ke Harry yang 2 hari sebelumnya tiba di Lebanon. Setelah mendapatkan lokasi penginapannya Darius, dia membooking mobil taksi untuk menunggu targetnya keluar. Amanda sengaja datang ke markas intelijen Inggris untuk membahas masalah ini langsung dengan si George. Agen CIA ini mau memastikan George tidak memperbesar kekacauan ini. Faktanya, jika rekaman pengakuan Max itu bocor, maka karir mereka akan hancur. George merasa dimanfaatkan oleh CIA untuk perang kotornya di Washington. Fokus mereka untuk menemukan Anna dan saudaranya yang mengetahui tentang rekaman tersebut. 1 hari sebelumnya, Layla dan Ryan tiba di Beirut lalu menemui Hasan untuk minta informasi tempat menginapnya Ali Ardavan alias Darius. Singkat cerita, saat ini Max dan Layla kembali menciduk si Hasan. Dia hanya tahu Ali Ardavan menemui seseorang di Hotel de Babylonia, seorang pelobi Iran Amerika. Orang tersebut bernama Kahani yang menginap di kamar 819. Pura-pura kuncinya tertinggal di dalam, Layla masuk untuk memasang alat penyadap di dalamnya. Max dan Layla bergantian untuk mengawasi pria tersebut yang ada hubungannya dengan Ardavan. Sementara itu, Harry masih standby di dalam mobil untuk menunggu Ardavan keluar dari hotel. Max mengaku kepada Layla memiliki istri dan 2 anak gadis yang terancam jika dia tidak membunuh Layla sesuai perintah George. Anna dan keluarganya bersembunyi di sebuah rumah yang jauh dari pemukiman. Di pagi harinya, Max dan Layla melihat acara yang diisi oleh Anthony Kahani, kepala think tank Washington untuk Komite Hubungan Timur Tengah. Dugaan Layla, pria ini ada hubungannya dengan firma hukum Burnett Hansen. Harry segera bergerak setelah melihat Ardavan keluar dari hotel. Sementara itu, Noah pergi dulu untuk membeli makanan. Ancaman kembali muncul karena tim intelijen menemukan lokasi rumah pertanian keluarganya Anna. Harry segera berlari karena dia kehilangan jejak kemana Ardavan pergi. Ternyata dia masuk ke ruang acara tempat Max dan Layla mengawasi Kahani. Lawrence hampir saja berpapasan dengan Noah yang baru saja keluar dari apotek. Sialnya, agen intelijen itu berhasil menemukan lokasi persembunyian Anna. Noah yang baru saja tiba melihat kakak dan keponakannya ditangkap mereka. Amanda dan George memanggil Khalid Walker untuk menegaskan agar agen ini tunduk dan patuh terhadap perintah mereka. Di dalam kamar hotel, Ardavan meluapkan emosinya karena dia merasa tidak dihargai Washington atas apa yang dia sumbangkan untuk pembangunan reaktor nuklir. Dan kini Teheran memburunya. Ardavan menunjukkan kertas yang berisi kode sekaligus ancaman berupa bukti persekongkolan Washington, dalam hal ini CIA dengan Teheran. Kecuali Ardavan mendapat kekebalan hukum dan kewarganegaraan Amerika seutuhnya. Pembicaraan mereka didengar oleh Max melalui alat penyadapnya. Selanjutnya, Kahani menghubungi seseorang tentang permintaan suakanya Ardavan. Pihak Washington setuju dan akan segera menerbangkannya ke Amerika. Max dan Layla ikut bergerak karena dia tidak mau kehilangan Harry. Di waktu yang sama, Harry pun bergerak memburu Ardavan. Ternyata, Kahani mendapat perintah untuk membunuh Ardavan. Baku tembak pun terjadi.
Layla tidak sadar bahwa dia terlibat baku tembak juga dengan Harry. Akhirnya, Max berhasil menemukan Harry. Dalam sebuah acara pernikahan di Lebanon, seorang bocah berlari ke tepi pantai dan tiba-tiba bocah tersebut berjalan di antara puing-puing mayat keluarganya. Siapakah dalang pembantaian tersebut? Di saat Harry berniat menangkap Ardavan, tiba-tiba pengusaha tersebut mampus diterjang timah panas anteknya sendiri demi menutupi kejahatan mereka. Anna dan dua gadisnya dibawa kembali ke rumahnya, tapi dalam pengawasan Lauren. Chloe? Oh, Mama! Kids, you're free to roam the ground. Layla lebih dulu kembali ke hotel disusul oleh Max dan Harry. Dia merasa lega bisa bertemu kembali dengannya. Layla memberitahu Harry tujuan ayahnya datang untuk menghabisi mereka semua atas perintah George, dan Ryan sudah lebih dulu mati. Ternyata ayah dan anak ini sudah lama tidak bertemu. Harry cukup terkejut setelah tahu ayahnya ini punya dua anak gadis. Karena George mengancam keluarganya, menurut Max mereka harus bekerja sama mengungkap apa yang sebenarnya mereka sembunyikan untuk membeli hidup mereka kembali. Tiba kembali di markas CIA, Amanda didesak atasannya untuk mencari tahu dalang serangan di Lebanon. Karena menurut anak buahnya, itu tidak dilakukan oleh Israel ataupun Hizbullah. Dan inilah anteknya Amanda yang bernama Martin Collin yang menyebut serangan di Lebanon ulah mereka karena kesalahan teknis. Disinilah bobroknya CIA yang mengaku intelijen terbaik dunia, tapi buktinya memberikan penderitaan bagi rakyat jelata. Agar George percaya, Max pura-pura memukuli dan menyandera Layla untuk dimanfaatkan mencari Said. Tapi Max lebih dulu meminta istrinya menelepon agar dia tahu keluarganya aman. Sampai saat ini, Max maupun Harry tidak tahu di mana Said berada. Tim berencana untuk mencari informasi di dalam apartemennya Ardavan. George baru mengetahui bahwa Amanda sudah menyingkirkan Ardavan. Tapi masalah belum usai karena pengusaha itu sudah memberikan polis asuransi berupa bukti persekongkolan mereka kepada seorang jurnalis politik dari An-Nahar bernama Habib Mansori. Setelah memasang kamera pengintai, Layla melihat Habib masuk ke dalam apartemennya Ardavan diikuti pembunuh yang dikirim CIA. Max berhasil menghabisinya, lalu mengambil buku kecil yang diambil dari tangan si Habib. Amanda mengaku kepada atasannya serangan drone di Lebanon itu karena kesalahan timnya yang memasukkan titik koordinat. Karena kesalahannya ini, Amanda mendapat teguran keras dari para pejabat tinggi Washington. The system failed. Yes. To bomb Dresden, one U.S. squad. Max akhirnya mendapat telepon dari istrinya yang mengaku baik-baik saja. Namun Max bisa merasakan mereka dalam bahaya. When are you coming home? Home? Dari buku tersebut, mereka menemukan nama Najmat Vidya yang mesti diselidiki dan apa sebenarnya manfaat bukunya. Lawrence dan timnya memburu Noah hingga ke dalam hutan. Tapi yang dia temukan hanya ponselnya dengan pesan yang belum terkirim. Lawrence menanyakan kepada Anna apa maksud tulisan benteng yang dibentengi, tapi Anna mengaku tidak tahu. Di depan awak media, Amanda memberikan pernyataan terkait serangan di desa Akbie, Lebanon Selatan yang menewaskan 22 orang termasuk wanita dan anak-anak. Dengan entengnya, pejabat CIA ini minta maaf karena serangan itu diakibatkan kesalahan komputer. Dia tidak merasakan penderitaan yang dialami bocil ini yang ditinggalkan orang tua dan seluruh keluarganya karena perbuatan bejat dia dan antek-anteknya. Diam-diam, Anna dan anak-anaknya kabur dari rumah tersebut. Tiba di rumah, George dikejutkan dengan adanya Said yang menodongkan senjata ke arahnya.
Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, Harry dan Layla berusaha merumuskan kode angka yang ditemukan dalam buku tersebut. Said memutuskan untuk meletakkan pistolnya karena dia mengetahui semua ini bukan lagi atas nama negara, namun untuk kepentingan George sendiri. Ternyata kode itu titik koordinat desa bernama Akbie, Lebanon Selatan, yang diserang dengan drone persis seperti pernyataannya si Amanda. Ini artinya Ardavan mengetahui titik koordinat pembantaian yang dilakukan CIA. Di luar dugaan, anak buah George menikam Said hingga tewas. Think that Harry is... Lagi-lagi, anak kembali ditangkap Lawrence, begitupun dengan Noah. Get the girls. Dihubungi oleh George, di sini Max mengaku sudah mengintai Said yang berada di kafe seberang jalan. Padahal George sudah membunuhnya. Tapi kini dia mengetahui bahwa Max telah berbohong. Seorang pria bernama Askan Davud ditangkap oleh imigrasi Inggris dengan alasan masa berlaku visanya sudah habis. Karena yakin serangan yang dilakukan CIA di Lebanon itu operasi pembunuhan, Max dan tim harus mencari buktinya. Nothing. The White House still claiming it was... Maybe this is what they were trying to hide. Di sebuah lokasi di Prancis inilah, Anna dan anak-anaknya disekap. It's Said. George berbohong kepada Khalid bahwa Said telah dibunuh oleh Max. Menganggap Max telah keluar kendali, mereka harus membunuhnya dengan memanfaatkan keluarganya. Dan karena itu, George menugaskan Khalid untuk mengatur semuanya. Not every man's forte. That's my... You do see that, don't you? Amanda menunjukkan berkas tentang Askan Davud, ilmuwan nuklir Teheran yang disebutnya memiliki informasi penting, dan karena itu Amanda meminta persetujuan untuk membawanya dari Iran. Jadi, beberapa agen yang tadi menangkapnya itu justru membawanya kembali ke Iran, ataukah Amanda berbohong kepada atasannya? I really don't need a babysitter. Why? Max dan tim menelusuri satu persatu korban serangan drone tersebut untuk memastikan keterlibatan mereka dengan jaringan teror. Namun, tidak satu pun yang ada kaitannya. Dibawa ke sebuah gudang, Khalid merekam ancaman terhadap Anna untuk dikirimkan kepada Max. Move the chair a little to your left, please. Maybe it was the place they wanted to take out. They have me. Please. Saat itu juga, Max menghubungi George dengan nada marah. Dia mengancam balik akan mempublikasikan rekamannya. Tapi oknum intelijen ini balik mengancam anak-anaknya Max. Melihat rekaman tersebut, Harry terkejut dan minta maaf. Okay, whatever it takes, I'll help you. Setelah dilihat secara seksama, Max mengenali lokasi tempat Anna disekap. Harry dan ayahnya memutuskan untuk menyelamatkan mereka, sedangkan Layla ditugaskan untuk mengumpulkan informasi di lokasi ledakan. Tiba di lokasi, Layla berniat mendekat ke lokasi, namun dihadang aparat meski dia sudah berpura-pura ayahnya jadi salah satu korban. Petugas menyuruhnya pergi ke Masjid Al-Amin, tempat pendataan para korban meninggal dan terluka. Sementara itu, Max dan Harry melakukan pengintaian terlebih dulu memastikan Anna dan anak-anaknya berada di lokasi bekas pangkalan militer ini. Can you see them? What are their names? Okay, Karena hubungan mereka selama ini kurang baik, Max menceritakan sedikit tentang keluarga barunya. Talk to you about something that actually matters. Do you want to talk about that? I didn't like the person I'd become. No, you do not. Penelusuran Layla berlanjut dan bertemu dengan si bocah yang kehilangan seluruh keluarganya. Bocah yang bernama Mazid ini terlihat memegang kamera yang digunakannya saat terjadi serangan. Ana ismi Layla. Dengan memberinya sedikit uang jajan, Layla berhasil mengkopi isi kameranya. العزم تقبض حق. Kembali ke markas CIA, Amanda menampilkan siaran langsung saat tim pasukan melakukan operasi penjemputan Askan Davud yang disebutnya ilmuwan Teheran yang membelot. Sempat terjadi baku tembak meski tidak diperlihatkan musuhnya. Tiba-tiba mereka bermasalah, tapi pasukan di lapangan mengaku berhasil mendapatkannya.
Misi ini dianggap berhasil, tapi apakah kenyataannya seperti itu? Setelah diselidiki fotonya, Layla melihat ada Kahani di situ. Kahani walked into an ambush just like he did with us. I mean, you say that word and it means nothing. Lalu dia pergi, dan setelah itu serangan dilancarkan. Seperti yang terjadi kepada Ardavan, namun siapakah di dalam pesta tersebut yang jadi target utamanya? Askan dibawa ke penjara rahasia CIA di Washington. It's my mom, Amanda Jones asked. Dia heran kenapa diseret dari jalanan kota London lalu dibawa ke sini. Martin menyebut dia akan diserahkan kepada Direktorat Iran membeberkan tentang pengetahuannya dalam program pengayaan uranium. Askan sudah mengelaknya, tapi mereka memaksa menjadikannya kambing hitam dari dua oknum pejabat CIA ini. Hey. Layla memberitahu Harry bahwa target mereka itu bernama Farhad Abbas, pengusaha kelas kakap yang masuk dalam 10 besar konglomerat Iran. 3 bulan sebelumnya, perusahaan mereka hendak diambil alih pihak Amerika, tapi Farhad menolak. Artinya, drone penghancur itu digunakan untuk mengancam dan menghabisi mereka yang menolak menyerahkan perusahaannya. Max dan Harry mulai mempersiapkan senjata mereka untuk membebaskan Anna dan anak-anaknya. Tim kepolisian Prancis mendapat informasi tentang lokasi para penjahat. Alhasil, ketika Khalid berniat menjebak Max, yang datang justru kepolisian Prancis. Get the young one. Dia segera menghubungi Lawrence bahwa Max akan datang ke sana. Padahal saat Khalid melintas, Max langsung membuntuti si Khalid ke lokasi penyekapan yang sebenarnya. Musuh dihabisi satu persatu sampai si Lawrence dibuat ketakutan. Anna sudah menyuruh Lawrence untuk menyerahkan diri karena dia mengetahui ada sisi baik dalam dirinya. Do you hear me? Shut up! Shut up! They're unharmed. Max mengikuti keinginan si Lawrence untuk meletakkan pistolnya. Guns down! Anna dan anak-anaknya diperbolehkan pergi. Dan tiba-tiba, Now. Only where I can see you. setelah Lawrence tewas, Max memotret jasadnya si Khalid untuk dikirimkan kepada George. Harry segera membantu Max yang terluka parah untuk dibawa ke lokasi aman. I'll get you what we need. We'll find a hotel or something. Come. Di depan para pejabat tinggi Washington dan salah satunya Senator Hawes, si Askan membeberkan tugasnya sebagai bagian dari tim yang mengawasi proses pengayaan. Lokasinya disamarkan sebagai pembangkit listrik konvensional. Menurut penilaiannya, rezim sekarang mampu memproduksi senjata massal tersebut dalam waktu 6 bulan dan paling lama setahun. Padahal, apa yang disampaikan si Askan ini atas perintah 2 oknum pejabat CIA. Tapi kepala penyidik Direktorat Iran yang bernama Jack Russell membutuhkan bukti atas pernyataannya tersebut. Untuk mencegah penyelidikan lebih lanjut, si Martin dan Amanda akan memanfaatkan Senator Hawes untuk mendukung rencana busuk keduanya. It's time to clear the stage for him. They understand strength. Anna dan Noah kini mengetahui bahwa Harry adalah anak sulungnya Max. Harry's my son. Layla kembali mendapatkan informasi tentang Kahani yang memiliki firma hukum di Teheran. Okay, look, I've got to go, but just... Setelah kondisinya membaik, Max menunjukkan foto jasadnya si Halik yang dikirimkannya kepada George. Jika dia telah berani mengancam anak dan istrinya, maka Max akan melakukan hal yang sama terhadapnya. Kekhawatiran George karena meremehkan Max makin mendekati kenyataan. Dia ditugaskan beberapa agen untuk melindungi anak-anaknya. George mulai sadar dia dan timnya hanya dimanfaatkan pihak Washington. Tampil anggun menggunakan hijab warna hitam, Neng Layla terbang dari Lebanon ke Teheran. Dihampiri oleh Amanda, Senator Hawes mengungkapkan ketidaksukaannya agen muda CIA yang berambisi mendapatkan promosi jabatan. Tapi sikapnya seketika berubah setelah Amanda memberinya penawaran menarik saat Amanda menghubungi kenalan jurnalisnya yang bernama Kelly. I'm saying my people would support The this. circumstances aren't right. For you. It's about Iran. I think you'll find the circumstances just change.
Olivia diberitahu pelayan kopi bahwa di luar sana seorang pria sedang mengawasinya. Dia segera kabur melalui jalan belakang. Shit! Tiba di Teheran, Layla kembali ke rumah persembunyian lamanya untuk mengambil peralatan khusus agen mata-mata. Sementara itu, Max dan keluarganya menempati sebuah rumah pedesaan di Inggris. Tak berselang lama, datanglah Olivia yang merasa lega putranya ternyata masih hidup. Papa? This is Olivia. Karena Max harus pergi menyelesaikan masalah ini, dia memberikan Anna pistol untuk berjaga-jaga. And you are? Dua anak buah George bergegas masuk ke dalam sekolah setelah alarm kebakaran berbunyi. Contact White. Do it now. George pun segera pergi karena khawatir dengan keselamatan putranya. Rex! Padahal Max dan Harry langsung menabrak mobilnya untuk menculik si George. Di dalam resto ini, Layla makin dekat dengan si Kahani. Media Amerika dihebohkan dengan pernyataan jurnalis Kelly yang menyebut pria bernama Askan telah membeberkan ancaman senjata nuklir Iran yang bertentangan dengan perjanjian P5+1. Karena bocornya informasi rahasia ini, Russell mendapat teguran keras dari presiden, sampai memecatnya dari posisi Kepala Direktorat Khusus Iran. Who it is or who sent him? We need to find out who leaked it. Anyone at all is just... Layla berpura-pura sebagai orang Maroko yang mau-mau saja ketika Kahani mengajaknya makan. I beg your pardon? My father is... Setelah mendapat perintah untuk mengumpulkan bukti pernyataan Askan, Amanda langsung membahasnya dengan Martin. Whoever we send out there. Mengirim pasukan khusus ke sana, tapi mereka tidak boleh kembali. Itu artinya pasukan ini akan dikorbankan demi memperkuat alibi mereka kepada para presiden, agar percaya bahwa Teheran memang memiliki nuklir. Sekejam inilah dunia intelijen guys, lebih kejam dari mantan. Setelah makan malam, Kahani mengajak Layla masuk ke rumahnya. Saat Kahani naik ke atas, tiba-tiba Found what you were looking for? pembunuh biadab ini akhirnya mampus di tangan Neneng. Dalam laci mejanya, Layla menemukan ponsel yang bertuliskan pesan Operation Greenlight hari Kamis jam 1 malam. Sementara itu, si George ditempatkan di ruang khusus interogasi. Max mempersiapkan alat-alat penyiksaan mode khusus intelijen tingkat dewa agar kepala operasi M16 ini membeberkan semuanya. Pirates perch, and I beat the soles of his feet. George mengakui dirinya tidak bisa lepas dari kutukan dan karma. Nothing more, just story. Menolak untuk bicara, dia berharap Max menghancurkan semua kekacauan ini hingga rata dengan tanah. Feeling better. Saat Harry memanggilnya, George memilih mengakhiri hidupnya. Seorang komandan pasukan khusus bernama Mayor Franklin diwawancarai terlebih dulu oleh si Amanda. Max mengangkat telepon yang masuk ke ponselnya si George, tapi hanya mendengar suara perempuan. Max belum tahu bahwa dia adalah Amanda, seorang agen CIA. Mereka harus menemukan dari mana sumber telepon itu berasal. Amanda kemudian menghubungi markas tempat George bekerja untuk minta penjelasan. Harry terkejut setelah Layla memberitahunya bahwa Kahani telah tewas. Dia juga memberitahu tentang operasi lampu hijau yang masuk ke ponsel Kahani. Khawatir dengan keadaannya, Harry akan menyusul Layla ke Teheran. This shit if it wasn't for me and... Absolutely. Setelah mendapat informasi tentang George, agen CIA ini menghubungi anteknya untuk menurunkan pasukan. Dari salah satu berkas yang Layla temukan, ada foto seorang korban bernama Samad Ahmadi sebagai kepala ilmuwan. Karena itu, Layla datang ke rumahnya berpura-pura sebagai mahasiswinya Samad untuk ikut berbela sungkawa.
Istrinya mengatakan Samad tidak pernah menjadi kepala ilmuwan di Nathan. Menurutnya, pembunuhan terhadap Samad salah sasaran. Di depan para pejabat dan para petinggi militer termasuk IAEA, Amanda menyebut operasi lampu hijau akan dimulai pukul 1 malam di dalam pembangkit listrik Iran untuk mendapatkan sampel tanah, udara, dan air dalam membuktikan benar tidaknya nuklir Iran. Tim yang dikirim Amanda, pimpinan pria bernama Seth, tiba di markasnya intelijen Inggris untuk mencari George. Kedatangan mereka diintai oleh Max. Affecting a man. Well, you got me. Thank you. And not to think of it in those terms. Sementara itu, Harry kembali ke Teheran untuk membantu Layla mengurus jasad Kahani dan melanjutkan penyelidikan. Mereka heran kenapa para ilmuwan yang dibunuh Kahani file CV-nya telah diubah. Inilah teka-teki yang belum terjawab. Jika Kahani bukanlah agensi, itu artinya Iran mengetahui mereka ada di sini. Bisa jadi yang selama ini disingkirkan tim intelijen adalah orang-orang yang diinginkan oleh rezim. Yang menariknya, ada satu orang bernama Reza Esfahani yang bekerja di Kementerian Pertahanan. Dia penghubung orang-orang yang masuk dalam daftar pembunuhan. Saat pengintaian dilakukan, SMS yang dikirim dari ponselnya Kahani masuk ke ponselnya Reza. Harry memasang alat penyadap di dalam bajunya si Reza saat mandi di tempat kebugaran. Max sendiri melihat rekan lamanya yang bernama Elliot. Dia sengaja kirim pesan menggunakan ponselnya George. Elliot terkejut karena yang dia temui adalah Max. Menyadari bosnya telah tewas, Max membeberkan bejatnya George yang menyakiti keluarganya. Elliot mengaku dia yang mengatur penjemputan Askan di Jalan Asem dekat stasiun Andir. Layla menghubungi polisi agar menemukan jasad Kahani di rumahnya. Tim pasukan Amerika terlihat bersiap di dekat lokasi pembangkit listrik Teheran. Disinilah Amanda dan Martin akan memulai rencana busuknya. Max menemui seseorang yang mengenal Askan. Max ingin Olivia membeberkan kebohongan CIA yang menyebut Askan dijemput di Iran. Di waktu yang sama, timnya Amanda datang memburu Max setelah dia mendapat informasi dari Elliot. Max meminta saudara Askan yang bernama Bijan untuk menyampaikan kebenaran kepada publik Amerika. Namun tiba-tiba, The food was taken from London. dua pembunuh itu gagal menghabisi Max, namun saksi kunci yang dibutuhkan Max telah terbunuh. Kini, Olivia ikut menjadi sasaran anteknya Amanda ini. Setelah mengetahui Kahani tewas, si Reza menghubungi Amanda. Padahal itu bagian dari rencana tim untuk mengungkap sosok wanita ini. Agen CIA ini melanjutkan operasi kejinya di dekat pembangkit listrik Teheran. Koordinat pendaratannya dia beritahukan kepada Reza, namun didengar juga oleh Harry dan Layla melalui alat penyadapnya. Mereka berdua segera pergi ke lokasi tersebut. Setelah berbicara dengan Olivia tentang orang yang dibutuhkan sebagai bukti Washington telah berbohong, Olivia menyebut Anna menghubungi editornya. Disinilah Max sadar tempat persembunyian keluarganya telah bocor. Max segera menghubungi Anna untuk kabur dari sana dan lari ke dalam hutan. On va y aller. Regarde. Para penjahat itu mengejar keluarga Max. Tiba di sini, Max pun ikut mengejar mereka demi menyelamatkan anak istrinya. Salah dari mereka ditembak Anna, dan dua lainnya bagian Max. Anna. Tiba di dekat pembangkit listrik, tim yang ditugaskan Amanda mengganti kostum militernya dengan seragam pasukan Iran. Di waktu yang sama, Harry dan Layla tiba di titik koordinat. Tak berselang lama, datanglah tim khusus yang akan mengambil sampel untuk membuktikan apakah ada kandungan senjata nuklir di area ini. Tiba-tiba, pasukan tadi melancarkan serangan. Now. Alright. Para pejabat yang menyaksikan langsung ditipu dengan pernyataan si Amanda bahwa pasukan mereka diserang pasukan Iran dari Garda Revolusi.
Padahal Layla dan Harry melihat dengan jelas pelakunya orang Amerika. Alhasil dalam wawancaranya dengan media, Senator Hawes menyatakan siap berperang dengan Teheran atas pembantaian itu. Max dan keluarganya dijemput oleh Olivia, dan Harry hanya mengambil sampel darah di lokasi pembantaian itu. Apakah mereka bisa mengungkap fakta yang sebenarnya kepada publik? Mayor Franklin dan 5 lainnya dijadikan kambing hitam oleh Amanda dan antek-anteknya. Dan inilah pembunuh sebenarnya yang masuk ke dalam permainan kejinya mereka. Apakah ini semua demi uang dan bisnis senjatanya Amerika? Reza meluapkan amarahnya ke si Amanda setelah melihat berita kasus pembantaian militer Amerika. Tapi dia sendiri ditangkap aparat Iran. Giliran si Amanda yang kesal karena anak buahnya gagal membunuh Max dan keluarganya. Layla dan Harry kembali pulang menemui Max. Tim intelijen ini hampir putus asa karena tidak ada bukti yang mereka peroleh selain sampel darah dari si pelaku. Elliot dikejutkan oleh Max yang sudah berada di dalam rumahnya. Max mengajaknya kerjasama untuk mengungkap kebenaran atas semua yang terjadi. Dia butuh bantuannya untuk mengecek darah ini. Setelah dikerucutkan, tim menemukan seorang mayor dari pasukan khusus Amerika bernama Jackson. Reza dihajar habis-habisan agar membeberkan semua yang dia tahu. Perwira intelijen Iran ini menyebut pemerintah Amerika sendiri yang bertanggung jawab atas tewasnya 6 orang Amerika di dekat fasilitas senjata nuklir Amerika. Si Martin yang cuci tangan menyebut ini ulahnya Amanda yang harus segera disingkirkan. Amanda mendapat laporan dari anak buahnya tentang kemunculan Layla di wilayah Amerika. William Kingsley dan para pejabat tinggi serta intelijen Amerika membahas tentang sebuah komplek perumahan Eskan yang berada di Iran. Tepatnya 30 mil dari pembangkit listrik Alin yang saat ini viral karena kasus pembantaian militer Amerika. Mereka membahas tentang rudal jarak jauhnya yang akan keluar jalur. Belum jelas apa yang sedang mereka rencanakan ini. Bukan hanya Layla, ternyata Max dan Harry sama-sama berada di Amerika. Layla sengaja menampakkan wajahnya untuk memancing para penjahat itu keluar. Semua dilakukan dengan bantuan teman Max yang bernama Bob. Tim menyelinap masuk ke dalam rumahnya si Jackson. Tiba-tiba, antek-anteknya si Amanda muncul melancarkan serangan. Layla sempat tertembak di perutnya. Harry mengambil senjata untuk membalas mereka lalu kabur dari sana. Layla segera mendapatkan perawatan untuk mengeluarkan pelurunya. Tim akhirnya menemukan keterlibatan si Martin yang merupakan bagian dari firma hukumnya Burnett Hansen dan sekarang muncul sebagai pengacaranya si Jackson. Ditelusuri lebih dalam, Harry menemukan bahwa Amanda yang menggelar konferensi pers atas serangan drone itu. Singkat cerita, malam itu juga tim menculik si Martin di rumahnya. Tidak ada kata ampun, Martin diseret untuk diinterogasi dengan mode maksimum. Karena tidak mau bicara, Max mengancam akan membunuh istrinya. Setelah mendapatkan namanya, Max langsung menghubungi Olivia karena dia butuh bantuan orang yang sangat berpengaruh. Di pagi harinya, Max menemui Senator Burrell, menunjukkan video pengakuannya Martin. Pengacara bobrok ini mengaku satu-satunya klien dia adalah William Kingsley. Dia dari Balai Pengawas Pedagang Kingsley, sebuah perusahaan teknik dan konstruksi dengan anak perusahaan di bidang pertahanan dan keamanan swasta. Mereka menghasilkan 40 miliar dolar dari perang Irak. Lalu bekerja sama dengan agen CIA yang bernama Amanda. Faktanya tidak ada program senjata nuklir Iran. Mereka sengaja melancarkan serangan dan merekayasanya untuk mendapatkan kontrak pembangunan rumah atau pabrik yang sama. Ini semua demi uang yang dihasilkan dari kekacauan. Di luar dugaan, senator ini mengaku tidak bisa melakukan apapun dengan ini. Tapi mungkin butuh orang ini untuk menunjukkan di mana bukti mayat-mayat itu dikuburkan. Karena orang-orang sudah tidak tertarik lagi dengan kebenaran, alhasil Max pulang dengan tangan hampa. Faktanya, Amanda dikendalikan oleh William. Dia menyerahkan berkas yang ternyata berisi foto adegan Indahoy presiden yang bisa menjatuhkan martabatnya.
Berkas itu dititipkan kepada Senator Hawes. Tujuannya agar Presiden segera melancarkan serangan atas Iran. Tapi Max lebih dulu datang ke rumah Amanda. Bukan untuk balas dendam, namun menunjukkan bukti pengakuan Martin tentang kejahatan Amanda dan si William. Max lebih memilih cara halus dengan mengancam akan membeberkan video tersebut jika dia dan keluarganya kembali mendapat ancaman. Martin pun diserahkan kepadanya. Meski Harry tidak setuju dengan keputusan ini, karena menurut Max tidak akan pernah ada habisnya terus mengejar mereka. Amanda segera menunjukkan rekaman pengakuan Martin kepada William atas keterlibatannya. Jika Amanda dibunuh, rekaman ini akan menyebar luas. Dia meminta serangan ke Iran dibatalkan dan Max akan direkrut olehnya. Tak hanya itu, Amanda kini menempati posisi jabatan yang lebih tinggi di CIA. Gagal mendapatkan keuntungan di Iran, William dan para koleganya mulai membidik Bangladesh yang kini dilanda kerusuhan setelah Perdana Menterinya kabur. Akhirnya si Jackson dibunuh, begitupun dengan si Martin. Dan di akhir cerita, Max kembali hidup bahagia dengan keluarganya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 2. Film dibuka dengan ditampilkannya beberapa anggota pasukan khusus Amerika dan seorang penerjemah lokal bernama Aisyah Konate. Mereka sedang menunggu temannya di dalam bar di sebuah lokasi di Mali, Afrika Barat. Aisyah menitipkan hasil terjemahan, namun naasnya ini yang terjadi. Yes. Tim Amerika dan Aisyah kabur meninggalkan lokasi. Namun pemberontak militan terus mengejar. Mobil sampai terperosok ke dalam jurang akibat RPG dilepaskan musuh. 3 anggota pasukan khusus Amerika ini dihabisi. Tersisa Aisyah yang berlindung di balik mobil. Dan inilah aktor utama dalam film ini yang bernama Harry Clark yang berada di Mali, sedangkan rekannya Leila berada di London. Mendengar tewasnya penerjemah Mali yang bernama Aisyah itu, Leila terkejut karena dia mengenalnya. Leila segera menghubungi Harry yang sudah tahu lebih dulu berita ini. Harry mengaku tidak tahu apa yang terjadi karena menurutnya ini bukan salah mereka. Tapi Leila merasa punya andil dalam tewasnya Aisyah. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan mantan agen CIA yang kini menjadi penasehat hubungan internasional bernama Nathan Miller. Saat mengajak putrinya Katie jalan-jalan, Miller mendapat informasi dari direktur CIA yang bernama Amanda terkait serangan yang terjadi di Mali. Setelah mengantarkan Katie pulang ke rumah mantan istrinya, Miller menghadiri pertemuan darurat yang dilakukan para pejabat Amerika dan Afrika di Washington, D.C. Pejabat Mali yang bernama Aminata Sissoko tidak setuju dengan pernyataan wakil Mensesnek Amerika yang bernama Mike terkait pengiriman 25.000 tentara Amerika ke negaranya. Ditambah lagi, membangun 4 pangkalan militernya secara permanen. Meski saat ini Mali sedang dilanda kekacauan akibat serangan militan, Aminata tidak ingin campur tangan asing terlalu dalam untuk mengatasi masalah internal negaranya. Setelah pertemuan itu, Miller menghubungi pejabat intelijen Mali yang bernama Yosep Damba untuk mengeluarkan Aisyah dari sana. Namun Yosep mengaku penerjemah itu sudah mati. Ada sesuatu yang besar yang ditakutkan Miller terkait Aisyah yang masih menjadi misteri. Setelah menyelesaikan presentasinya, Leila mendapat email berupa video Aisyah yang sedang ketakutan meminta bantuannya. Please, I'm heading to... Apakah ini artinya Aisyah masih hidup? Film mundur 2 tahun sebelumnya di markas intelijen Inggris yang berada di London. 3 agen intelijen yang terdiri dari Harry, Isaac, dan Leila dipanggil untuk mendapatkan pengarahan. Agen CIA yaitu Amanda dan Miller datang menemui George, pimpinan operasi intelijen Inggris MI6. Jika di season pertamanya Amanda dan George sudah saling mengenal satu sama lain, justru disinilah awal mula perkenalan mereka. Miller membeberkan situasi terkini di Libya, Nigeria, hingga Mali yang dibanjiri pasukan pemberontak bersenjata lengkap mengancam kedaulatan negara tersebut. Karena itu, Miller ingin membentuk tim intelijen gabungan untuk mengetahui siapa pemain yang ada di lapangan.
Berkacamata pada kasus Irak dan Afghanistan, mereka tidak mungkin kehilangan 30.000 pasukan koalisi dan membunuh 500.000 orang jika intelijennya bekerja dengan baik. Kembali ke hari ini, Layla tiba di Mali untuk menemui Harry yang kini menggeluti bisnis keamanan swasta setelah keluar dari MI6. Layla menunjukkan video pengakuan Aisyah yang berada dalam bahaya. Tapi Harry meresponnya dengan dingin. Tidak ada kepastian penerjemah itu masih hidup atau tidak. Layla mengaku kecewa karena sikap Harry yang jauh berubah. Amanda dipanggil anggota Senat untuk membeberkan serangan yang terjadi di Mali. Amanda menyebut militan Mali dipimpin oleh Issouf Al-Mukhtar. Anggota senator yang bernama Megan mencecar Amanda karena serangan ini yang dianggapnya sebagai kegagalan lembaga intelijen yang dipimpinnya. Miller memberitahu Amanda bahwa Aisyah diyakini masih hidup meski Yosef mengatakan dia melihatnya sudah mati. Namun faktanya jasad penerjemah Mali itu tidak ada di kamar mayat. Layla datang ke bar tempat anggota pasukan khusus Amerika mendapat serangan. Pemilik bar ini mengaku melihat Aisyah berbicara dengan wanita lain yang menerima sebuah amplop. Amanda menemukan bukti Aisyah mengirimkan email kepada Layla. Dan kini agen intelijen Inggris itu sudah berada di Mali. Miller dan Amanda takut kebohongan mereka terbongkar jika Layla berhasil menemukan Aisyah lebih dulu dari mereka. Nah, kejahatan apa yang sudah dilakukan keduanya? Inilah teka-teki yang belum terungkap. Layla kembali ke rumah Harry, dan kebetulan dia sedang bersama bosnya yang bernama Adam McKay. Layla memberitahu Harry pada saat serangan itu Aisyah sedang bersama Binto Cisi, target sebenarnya yang dibunuh militan karena menerima sesuatu dari Aisyah. Layla berharap Harry bertanya kepada si Adam meski bosnya itu disebut orang brengsek. Karena seluruh kejadian ini ada hubungannya dengan peristiwa 2 tahun lalu, jangan aneh jika seringkali menayangkan kisah flashback-nya. Saat itu, tim intelijen gabungan yang terdiri dari George, Miller, Harry, Layla, dan Isaac tiba di Mali. Tujuan pertama tim ke rumahnya seorang pemandu Mali bernama Pierre yang seharusnya menjemput ke bandara. Sebelum menuju area berbahaya, tim akan menyamar sebagai konsultan keamanan pertambangan. Tim akan bertemu dengan pemandu lainnya di wilayah Brum yang bernama Brahim Doyok untuk mengetahui siapa saja pemain di sana. Tidak lupa Pierre membagikan pistol untuk tim. Di sini juga Harry dan Layla mulai dekat. Namun Harry mengaku kepada Layla bahwa ayahnya rekan lamanya George yang kini sudah meninggal. Keesokan harinya, tim memulai perjalanan panjang melewati ladang tandus. Namun tiba-tiba, Pierre terpaksa mengganti bannya yang pecah. Tim sempat khawatir setelah melihat konvoi militan bersenjata. Di luar dugaan, si Pierre tewas karena tergencet mobilnya sendiri. Tim terpaksa melanjutkan perjalanan tanpa pemandu untuk menuju Brom. Sebelum pergi, mereka mengubur si Pierre terlebih dulu di lokasi ini. Saat itulah tim berencana untuk mencari penerjemah yang menggantikan perannya si Pierre. Tiba di desa terdekat, saat itulah kali pertama mereka bertemu dengan Aisyah Konate. Dia seorang relawan yang menguasai bahasa Inggris dan juga bahasa daerah Mali. Kembali ke hari ini, pengusaha bernama Todd Wilson dengan gamblangnya berharap Meghan tidak akan terpilih lagi dalam pemilu selanjutnya. Di sisi lain, Senator Meghan mendapat informasi dari anak buahnya tentang kesalahan penerjemahan bahasa yang seharusnya kata penerjemah menjadi kata target. Meghan menarik kesimpulan bahwa sasaran penyerangan itu bukanlah tentara Amerika tapi penerjemah. Meghan yakin ini ada kaitannya dengan si Todd Wilson yang ditutup-tutupi. Layla dikejar 2 orang pria yang ingin menangkapnya. Setelah berhasil lolos, Layla kembali menemui Harry untuk minta bantuan. Layla yakin dalangnya tiada lain tiada bukan adalah si Adam. Karena bosnya si Harry itu yang tahu keberadaannya. Mereka berdua kabur setelah para penjahat itu datang ke rumahnya. Tiba di desa Brum, tim mencari pemandu yang bernama Brahim Doyok. Tidak ada siapapun yang mereka temukan kecuali beberapa jasad. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju sangat cepat ke arah tim. Setelah dipaksa turun dari mobil, Aisyah dipanggil untuk menerjemahkan pertanyaan tim. Pria ini mengaku bernama Yahir, datang setiap minggu ke tempat ini untuk membeli bensin.
Menurutnya, dia tidak mengebut, hanya membawa mobil biasa-biasa saja, cuma 200 km per jam. Lokasi ini disebutnya sebagai jalur penyelundupan narkoboy, senjata, hingga manusia. His homeland is nothing but a dumping ground. Tim membiarkannya pergi, lalu mencari informasi yang dibutuhkan. Dan ternyata, salah satu yang tewas di lokasi ini bernama Brahim Doyok, pemandu yang seharusnya membantu tim. Ternyata si Yahir melaporkan keberadaan tim kepada Muhtar. Malam itu juga, Muhtar dan pasukannya bergerak ke lokasi. Kembali ke hari ini, Layla dan Harry menginap di sebuah hotel sebelum memikirkan apa rencana selanjutnya. You keep telling yourself that. Sesuai tujuan awalnya, Layla bersikeras akan mencari Aisyah meski Harry berharap dia kembali ke London. How I can be a bitch. Tiba di Mali, Amanda dan Miller lebih dulu menemui Menteri Aminata. Mereka berharap pihak Mali mau menerima kesepakatan untuk mengirimkan pasukan Amerika. Oh, our place. I'm sorry. Or French. Tapi Aminata kembali mempertegas penolakannya. Dia menilai mau ditempatkan di negara manapun, faktanya pasukan Amerika tidak menjadi solusi atas masalah negara yang dibantunya. Yang ada justru memperburuk situasi. The real fakta etama guys. Fuck up my country. I do hope you'll forgive my honesty. Miller dan Amanda pun pergi dengan tangan kosong. Senator Meghan menemukan surat pemeriksaan penerjemah yang ditandatangani oleh Nathan Miller. Setelah ditelusuri, Miller adalah mantan CIA yang pensiun 2 tahun lalu, kemudian membuka konsultasi keamanan pribadi untuk membantu agensi. Yang mereka herankan, kenapa Miller saat ini berada di Mali. Dari tangan Yosef, Miller menerima amplop yang berisi ponsel yang dirampas dari tangan si penerjemah. You were working on the interpreter? Akhirnya, Yosef mengaku jika Aisyah berhasil lolos. Inilah yang membuat Miller kecewa, apalagi agen MI6 yang bernama Layla sedang mencarinya juga. Because you are so... Miller makin geram karena Harry kembali terlibat dalam masalah ini. Tidak mau disalahkan, Yosef mengancam balik Miller karena dia tahu apa yang dilakukan Miller di Mali yang tidak orang tahu. Consider this. Saat Adam pulang ke rumah, Layla dan Harry dengan pistol di tangannya sudah menunggunya. I'm sorry about this, Adam. Dengan posisi yang sudah siap digantung, Adam dipaksa untuk bicara karena dialah yang mengirim para pembunuh untuk menangkap Layla. Harry sendiri sudah tidak peduli meski si Adam ini bosnya. I'm doing this for means how difficult it is to fix mistakes. And so it goes. Tidak mau diinterogasi dengan cara halus, ini yang dilakukan Harry. Adam akhirnya mengaku membahas Bintau atau penerjemah yang dibunuh itu dengan Yosef Damba. Dia adalah pejabat Mali yang menugaskannya menemukan Aisyah Konate yang hampir tertangkap di sebuah warnet. Di sisi lain, Kayla kecewa dengan tindakan kejam Harry yang hampir membunuh si Adam yang kelewat batas. We're not on the surface anymore, Harry! Film kembali flashback saat tim intelijen diburu pasukan militan pimpinan Muhtar. Behind us! Karena jumlah musuh yang terlalu besar, tim terpaksa menyerahkan diri. Tiba di warnet, Layla dan Harry mendapat pengakuan dari pemiliknya bahwa Aisyah kabur ke arah pasar saat melihatnya. She broke in the middle of the night. Sementara itu, si Adam meluapkan kemarahannya di depan Miller dan Yosef setelah Harry dan Layla menyekapnya. Yosef akan menurunkan anak buahnya untuk memburu mereka. She's supposed to be dead, Joseph. You want my suggestion? Giliran Miller yang diwawancarai tim senator melalui telekonferensi. Dia mengaku 2 tahun lalu gagal melakukan misi karena diculik milisi Muhtar. Meghan yang penasaran bertanya apa yang dia lakukan saat ini di Mali. Miller beralasan sedang berkonsultasi dengan CIA. Matanya tertuju ke fotonya Aminata, karena menurutnya dia satu-satunya jalan untuk mendapatkan kesepakatannya. Tim intelijen yang tertangkap dibawa ke kampnya militan. Tidak sekejam yang ditakutkan, Muhtar menjamu mereka makan malam.
George mengaku berasal dari Amerika yang sedang bertugas memberikan pengamanan untuk perusahaan tambang. Muhtar menyebut Amerika datang ke negaranya untuk mencuri kekayaan tanah leluhurnya dari mulai gading, minyak, emas, uranium hingga budak. Semua itu untuk memperkaya diri mereka sendiri, sedangkan mereka sebagai pemiliknya tidak sedikit pun menikmatinya. Apapun itu dia berharap tidak ada satupun dari tim ini yang harus mati. And no one had to die. Demi ambisinya mendapat kesepakatan dengan pemerintah Mali, Miller menunjukkan foto kerusakan yang terjadi di Mali itu kepada temannya untuk merencanakan sesuatu. Nathan! Saat di Mali, Miller melakukan hal yang sama dengan menunjukkan foto kerusakan itu kepada Joseph. Dia meminta bantuannya untuk menempatkan sebuah mobil di dalam area kantor pemerintahan untuk diledakkan, tepatnya menyerang sekutu Presiden Mali, yaitu Aminata. Tindakan kotor ini sempat tidak disetujui Joseph, tapi Miller dan Amanda tetap memaksa. This is the only way. Muhtar memaksa George untuk menghubungi markas, meminta tebusan masing-masing $5 juta untuk tiap sandera dalam waktu 2 hari. Harry sempat dipukuli hanya karena melihat gadis-gadis mereka. Aisyah segera membantu menjelaskan ada salah pengertian. Dan saat ini Aisyah ditangkap polisi karena kedapatan mencuri ponsel. Terus didesak keluar dari kasus Mali, Meghan menemui mantan direktur CIA yang membeberkan operasi 2 tahun lalu itu dilakukan oleh Miller dan Amanda. Make my father proud. They want me to back off. Di belakang mereka ada kontraktor swasta yang berkeliling agensi. Semuanya diatur dari markas operasi intelijen di London. Pencarian tanpa lelah dilakukan Leila dan Harry untuk menemukan Aisyah Konate. Mereka tidak sadar bahwa anak buahnya Joseph mengintai keduanya. Temuan ini dilaporkan Joseph kepada Miller. I met up with him right now. Yeah, you sure did, Joseph. You sure did. Akhirnya, Leila mendapat informasi bahwa Aisyah ditangkap karena mencuri ponsel. Informasi yang sama diperoleh anak buahnya Joseph. Qu'est-ce que tu viens de leur dire? Hendak masuk ke kantor polisi, Harry dan Leila melihat Aisyah lebih dulu dibawa 2 orang tidak dikenal. Mereka langsung bertindak setelah melihat Aisyah akan dibunuh. Keduanya segera membawa pergi penerjemah itu. Harry dan Leila membawa Aisyah yang terluka ke lokasi yang lebih aman. Sedangkan si Joseph tiba di TKP melihat anak buahnya yang mampus setelah gagal mendapatkan Aisyah. Miller segera menghubungi Adam untuk memperkirakan lokasi yang akan digunakan Harry untuk sembunyi. Mereka menebak pabrik penggergajian tua yang berjarak setengah mil dari sini. Tak mau buang waktu, Joseph dan antek-anteknya segera meluncur ke lokasi tersebut. Memegang berkas agen intelijen yang terkait kasus di Mali, dari mulai George, Harry, Leila, dan lainnya, senator ini memilih untuk menghubungi Elliot yang kini menjadi dosen. Tapi setelah dihubungi, mantan agen mata-mata Inggris ini menolak bicara. Sir, if I could talk to you about Mali, a background information. Terms of my exit. Harry dan Leila segera pergi membawa Aisyah setelah dia melihat para penjahat itu datang. Sorry, Aisyah. Miller dan antek-anteknya frustasi karena lagi-lagi gagal mendapatkan target buruannya. Cara kotor kembali dilakukan Miller dengan memanfaatkan adik-adiknya Aisyah. Leila minta maaf karena pernah meninggalkan Aisyah. Yang dia ketahui, pemerintahnya menjual senjata untuk Al-Muhtar. Dia menceritakan temuannya itu kepada temannya Bintau yang bekerja untuk Satuan Tugas Anti Korupsi. Mereka membunuhnya dan kini dia menjadi sasaran berikutnya. Kembali flashback, Muhtar menyebut di sini air sangat sulit karena mereka menguasainya. Apa yang dia perjuangkan semata-mata untuk rakyat kecil yang tertindas. Tidak gentar meski persenjataannya terbatas dan jadul. Ayahnya yang hendak menjual hewan di pasar ditembak dengan keji oleh tentara Mali. Padahal dia tidak punya salah sama sekali saat Muhtar masih berusia 8 tahun.
Menurut mereka, apa yang harus dia lakukan? Isaac memberitahu George ada mobil di tengah gurun sana yang bisa mereka gunakan untuk kabur, namun mencari waktu yang tepat dulu. Said membujuk pejabat berwenang untuk mengirim uang tebus. Disinilah terungkap bahwa Miller bekerja untuk William Kingsley. Faktanya, pebisnis yang memanfaatkan perang ini gagal mendapatkan keuntungan di Iran seperti yang diceritakan di season pertama. Kingsley tidak mau kegagalan untuk kedua kalinya, atau sesuatu yang buruk akan menimpanya. Layla dan Harry berniat menjemput adik-adiknya Aisyah, namun pergerakan mereka didahului oleh antek-anteknya Yosef. Aisyah mendapat kiriman video kedua adiknya yang terancam akan dihabisi. Aisyah dipaksa datang ke lokasi untuk menyerahkan diri. Namun, Layla dan Harry berencana untuk minta bantuan Aminata agar membantu mereka membebaskan kedua adiknya Aisyah. Sementara itu, si Miller terlihat sedang merakit bahan peledak. Kepada Aminata, agen mata-mata ini membeberkan kelakuan bejat Yosef yang menjual senjata kepada Muhtar. Bukti kejahatannya diberikan Aisyah kepada temannya. Karena itu, Yosef membunuhnya, bukan pasukan Amerika seperti yang orang-orang tahu. Untuk mendapatkan buktinya, Layla meminta Aminata membantu dua adiknya Aisyah. Meghan benar-benar dikucilkan oleh para senator korup karena menyelidiki kasus Mali. Bahan peledak yang dirakit Miller dimasukkan ke dalam mobil polisi. Apakah Aminata yang menjadi sasaran? Di depan para pendukungnya, Meghan memutuskan batal mencalonkan diri lagi di pemilu sebelumnya karena dia merasa sudah lelah menghadapi orang-orang itu. Menurutnya, ini jalan satu-satunya agar Meghan lebih leluasa mengungkap kejahatan mereka. Kembali flashback 2 tahun yang lalu. Keberadaan tim disembunyikan setelah muncul kelompok Ansar Dine yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Terjadi ketegangan di antara dua kelompok militan ini. Aminata dan pengawalnya mulai mencari adik-adiknya Aisyah. Teman Aisyah dimintai keterangan menunjukkan foto pelakunya. Datang ke bar, Aminata langsung mencari Abu Bakar. Setelah berhasil mendapatkan informasi, Menteri Mali ini melanjutkan pencariannya. Sementara itu, Yosef segera memberitahu Miller bahwa Aminata sudah mengetahui tentang kejahatannya menculik anak-anak. Yosef mengancam akan melaporkan juga Miller jika sesuatu menimpa dirinya. Saat mobil Aminata dan Yosef sama-sama berhenti di sebelah mobil polisi, tiba-tiba ternyata sasaran Miller adalah Yosef demi mengamankan kebusukannya. Aminata sendiri aman dari sasaran. Amanda dan Miller dipanggil Presiden Mali. Mereka menyebut pelaku serangan ini dilakukan oleh Muhtar untuk meruntuhkan pemerintahannya. Akhirnya, si Miller mendapat lampu hijau dari Presiden Mali yang akan menandatangani kesepakatan untuk mengirim pasukan Amerika ke negara ini. Si William sumringah setelah mendapat berita ini dari Miller. Karena itu artinya pundi-pundi uang akan diperoleh. Pembangunan 4 pangkalan militer Amerika jelas adalah sebuah proyek yang menggiurkan. Si Amanda pun tersenyum bahagia. Kem Muhtar mendapat serangan dari kelompok Ansar. Reach the south, keys in it. Tim memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri. Beberapa anak buah Muhtar dihabisi agar tim bisa merampas mobil. Tapi mereka terlambat dan kembali ditangkap. Muhtar yang murka langsung menghabisi Isaac. Muhtar membunuh Isaac sebagai bentuk peringatan setelah mereka gagal melarikan diri. Muhtar menghubungi perusahaan tempat George dan tim bekerja. Amanda dan Said yang menerima telepon tentunya tidak menyebutkan bahwa mereka adalah agen mata-mata Inggris. Muhtar menaikkan imbalannya menjadi 50 juta dolar atau 800 miliar rupiah. Jika tidak, semua sandera akan dihabisi seperti Isaac Turner. Anteknya Yosef Damba berniat membunuh adik-adik Aisyah, namun setelah Aminata tiba di sana, ternyata mereka dalam kondisi baik ditinggalkan begitu saja. Aminata langsung menghubungi Harry untuk datang ke rumahnya. Namun, Harry meminta pertemuan dilakukan di lokasi lain, dan sebelum itu, Layla mengambil rekaman tentang Yosef Damba yang disembunyikan Aisyah di dalam loker.
Di sisi lain, Senator Meghan mendapatkan informasi tentang kasus Mali terkait Dinas Intelijen Inggris. Dan saat itu juga dia memutuskan untuk terbang ke London menemui Elliot. Harry dan Aisyah bertemu dengan Aminata yang membawa kedua adiknya. Tiba-tiba, Layla melihat konvoi polisi datang mendekat. Hands up! Stop! Stop! These people are under my... I will have all of you on corruption charges. Upaya pelarian mereka gagal dan akibatnya polisi menangkap Harry dan Layla untuk dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan membunuh rekan mereka. Aminata menduga mereka telah menyadap rumahnya dan karena itu polisi mengetahui lokasi pertemuan dia dan Harry. Dari rekaman yang diberikan Aisyah, Aminata mendengar kesepakatan jual beli senjata yang dilakukan antara Yosef Damba dengan seseorang yang akan dijual kepada Muhtar. Bukan si Ece tukang lotek, rupanya Aminata adalah Menteri Pemberantasan Korupsi. Adam menemukan beberapa alat penyadap yang ditemukan di dalam rumahnya. Aminata cukup terkejut setelah mengetahui Aisyah direkrut menjadi penerjemah oleh Nathan Miller. Amanda memberitahu Miller bahwa Harry dan Layla ditangkap polisi. Bukannya membantu membebaskan mereka, Miller akan membiarkan mereka membusuk di dalam sana. Datang ke kantor polisi, Aminata berjanji akan membebaskan Harry dan Layla dari sel ini asalkan mereka menceritakan kejadian 2 tahun lalu terkait dengan Miller dan Muhtar. Singkat cerita, setelah mendapatkan informasi, Menteri Pemberantasan Korupsi ini menemui Presiden Mali. Presiden lebih dulu mendengar bukti rekaman transaksi senjata yang dilakukan Yosef Damba yang sudah tewas di ledakan Miller. Presiden mengaku salah telah menitikan air mata untuk menterinya itu. Di sini juga Aminata membeberkan tujuan Miller sesungguhnya yang ada kaitannya dengan Muhtar dan rencana Amerika yang menginginkan pembangunan pangkalan. Mereka telah mempermainkan Presiden Mali ini untuk kepentingan bisnis mereka. Kesimpulannya, Muhtar hanyalah alat untuk membuat kekacauan agar Mali meminta bantuan Amerika seperti yang terjadi di Irak dan Afghanistan. Miller dan Amanda terkejut saat melihat tayangan konferensi pers yang dilakukan Presiden Mali untuk membatalkan kesepakatan dalam mendatangkan pasukan Amerika ke negaranya. Keduanya dihadang pasukan pengamanan Presiden saat berniat masuk ke dalam istana Presiden Mali. Di waktu yang sama, William Kingsley yang melihat tayangan berita meluapkan kemarahannya kepada Miller karena gagal mendapatkan kesepakatannya. Mundur kembali, George dan Miller ditugaskan Muhtar untuk mengubur jasadnya Isaac. Karena agensi tidak bisa menggelontorkan $50 juta untuk membebaskan tim intelijen dari tangan Muhtar, disinilah Miller memberitahu George bahwa dia kenal seseorang dari sektor swasta yang bisa membebaskan mereka dari tempat terkutuk ini. Bisa kita tebak, yang dimaksud Miller tiada lain tiada bukan adalah William Kingsley. Aminata sudah membebaskan Harry dan Layla dari kantor polisi sesuai janjinya. Baru saja melangkah keluar, tentara Mali di bawah komando Jenderal Bengis kembali menangkap mantan 2 agen mata-mata ini karena membunuh prajuritnya. Jenderal ini tidak peduli meski Aminata sudah mendapat persetujuan dari Presiden. If President Diabates got a problem... Allons-y! Lagi-lagi, keduanya dijebloskan ke dalam penjara dan kali ini di bawah kendali militer Mali. Layla merasa menyesal karena melibatkan Harry, namun Harry tidak menyalahkannya karena ini sudah menjadi pilihannya. Tiba di London, Meghan menemui Elliot, mantan intel Inggris yang kini menjadi dosen. Meghan ingin tahu tentang kejadian yang menimpa Isaac 2 tahun lalu seperti ditutup-tutupi oleh agensi. Mereka memutuskan untuk menemui orang tuanya Isaac. Disinilah mereka tahu bahwa George telah bohong. Dalam laporan sebelumnya ditulis Isaac dibunuh saat melarikan diri. Tapi Meghan kini yakin bahwa mereka tidak pernah melarikan diri, tapi ada seseorang yang membantu mereka membayar tebusan agar bisa lepas dari Muhtar. Inilah yang tidak diketahui agensi maupun komite intelijen. Disinilah terungkap, 2 tahun lalu itu Miller menghubungi Amanda. Tanpa agensi ketahui, Amanda lalu menelepon Martin. Seperti diceritakan di season pertama film ini, Martin adalah pengacara jahat yang menjadi anteknya William. Amanda meminta Martin mengurus transfer uang $50 juta untuk membebaskan Miller dan tim dengan persetujuan William Kingsley. Dan hari ini, Miller yang tidak ingin kesepakatannya gagal menemui Harry di dalam penjara militer.
Jika ingin mereka dikeluarkan dari penjara ini lalu terbang kembali pulang, Miller meminta Harry membeberkan apa saja yang diketahui Aminata hingga kesepakatannya dengan Presiden gagal. Harry tidak punya pilihan, dia langsung memberitahunya bahwa Presiden Mali sudah tahu semua persekongkolan Miller dengan Joseph Damba dan Muchtar. Saat itu juga, Miller akan mempublikasikan rekaman tersebut untuk berbalik menjebak Aminata. Menteri ini terkejut karena dari siaran berita disebutkan Aminata sebagai penyebab tewasnya Joseph. Presiden terpaksa memberhentikan Aminata dari jabatannya. Dampaknya menimbulkan gelombang kerusuhan dan kekacauan di Mali. Presiden Mali yang sudah terdesak akhirnya menandatangani kesepakatan untuk mendatangkan pasukan Amerika ke negaranya. Rencana licik seorang Nathan Miller berhasil mengalahkan penguasa negara di Afrika Barat ini. Kini si Miller dan Amanda bisa tertawa lepas merasa rencana mereka telah berhasil. Sesuai janjinya, Harry dan Layla dilepaskan dari penjara militer. Disuruh Miller kembali pulang dengan pesawat yang sudah dipersiapkannya di landasan. Persis seperti kejadian 2 tahun lalu, Muchtar membebaskan tim intelijen setelah dia menerima uang tebusannya. Saat akan pergi, di luar dugaan, Muchtar tetap menyandra Aisyah dengan alasan untuk membayar transportasi kebebasan mereka. Tim tidak punya pilihan, meninggalkan Aisyah dengan komplotan pemberontak itu. We are not going there! No! Run! Dan kini, ketika Harry dan Layla hendak naik pesawat, datanglah Aminata yang meluapkan kekecewaannya. Karena informasi yang mereka beberkan kepada Miller dan Amanda mengakibatkan negaranya berada di tepi jurang akan bernasib sama seperti Afghanistan. Harry terkejut setelah mengetahui Amanda kembali terlibat. Karena dia mengetahui betapa kejinya agen CIA itu. Karena itu, Harry membatalkan niatnya untuk kembali pulang. Miller sangat marah setelah mengetahui Harry dan Layla batal pulang. Ternyata mereka datang ke rumah Aminata untuk memberitahunya Amanda tidak bekerja untuk CIA tapi perusahaan multinasional yang disebut KMPH. Merekalah yang melakukan pembantaian di zona konflik. Ternyata Miller dan Amanda mendengar pembicaraan Harry dan Aminata melalui alat penyadap yang dipasang si Adam. Miller mengaku heran kepada Amanda mengapa mereka bisa tahu tentang KMPH. Akhirnya, pejabat CIA ini menunjukkan rekaman pengakuan Martin seperti yang terjadi dalam season 1 film ini. Martin menjelaskan semua bisnis kotor yang dilakukan bosnya William Kingsley yang menghasilkan 40 miliar dolar dari perang Irak. Mereka menyusup ke dalam badan intelijen melalui anteknya Amanda. Rekaman ini tidak pernah bocor karena Amanda sudah melakukan kesepakatan dengan Max, ayahnya Harry. Miller meluapkan amarahnya kepada Amanda karena seharusnya dia memberitahunya lebih awal. Karena William sudah tahu tentang rekaman ini, nasib mereka makin di ujung tanduk. Harry, Layla, dan Aisyah segera kabur dari rumahnya Aminata karena datangnya tentara Amerika yang akan menangkap mereka. You can leave out the back. Memasuki sebuah pasar, Aisyah menyuruh anak-anak menghalangi tentara Amerika. Setelah dibebaskan, Miller dan tim dijemput oleh si Adam. Di sanalah kali pertama mereka berkenalan. Layla berharap mereka mau membantu membebaskan Aisyah, namun si Adam menolaknya. Tim lebih dulu diajak ke rumahnya yang berada di Mali. Malam itu, Miller memberitahu timnya bahwa uang tebusan yang digunakan untuk membebaskan mereka harus dirahasiakan. Menyebut kematian Aisyah terjadi selama pelarian. George lah yang merasa bersalah atas kematiannya karena dia anak buahnya. Dan sejak malam itu, George diajak bergabung dalam bisnis kotornya dengan William. Sedangkan Layla merasa paling bersalah karena yang dialami Aisyah. Dan setelah itu mereka pun celepok. George memperkenalkan temannya yang bernama Dan Slots kepada Miller. Aisyah dipaksa untuk menjadi penerjemahnya Muchtar jika kedua adiknya ingin selamat. Hari itu, Muchtar membeli senjata roket jenis FIM-92 untuk menjatuhkan pesawat dari seorang pedagang Amerika. Berapapun harganya bukan masalah, karena Muchtar memiliki banyak uang yang didapatkannya dari tebusan para sandera. Kembali ke Amerika, Miller langsung menemui William.
Ternyata misi intelijen di Mali merupakan permainan mereka agar dinas intelijen Inggris yang dipimpin George berada di bawah kendali mereka. Selain itu, Miller menilai Muchtar merupakan kelompok yang tepat untuk bisnis kotor mereka. Dari mulut Dan Slott juga, Miller mendapat nama Joseph Damba. Dalam tayangan televisi, diberitakan gelombang pertama pasukan Amerika telah tiba di Mali. Kembali ke rumah, Meghan bertemu dengan pria bernama Jacob yang membuat program pelacakan keuangan teroridau. Jacob rupanya sudah tahu tentang Muchtar yang mendanai kelompoknya dengan modus penculikan orang asing sampai ratusan juta dolar. Jacob menunjukkan beberapa rekening dari perusahaan asuransi yang mengirimkan uang tebusan. Dan inilah sosok tertinggi di belakang bisnis kotor KMPH yang bernama Weaver, sekaligus pimpinannya William Kingsley dan juga Miller. Bukti rekaman pengakuan Martin diperlihatkan kepadanya. Faktanya, pembangunan pangkalan, rumah-rumah, hingga gedung yang hancur akibat perang saudara adalah bisnis bagi mereka ini setelah sebelumnya mereka membuat kekacauan dan pembantaian yang disengaja. Tapi Miller tidak bisa menyentuh Harry maupun Layla karena ayah Harry mengancam akan mempublikasikan rekaman tersebut ke publik. Menurut Miller, satu-satunya cara menyembunyikan kejahatan mereka yaitu menyerahkan si William Kingsley. Jacob membeberkan bukti transfer uang ke rekening Muchtar sejumlah 50 juta dolar untuk membebaskan Miller dan timnya. 2 tahun lalu, George mengunjungi rumah orang tuanya Isaac untuk memberitahunya dengan jujur bahwa Isaac ditembak dari belakang setelah gagal melarikan diri. Dan hari ini, Harry, Layla, dan Aisyah kembali kabur setelah tentara Amerika menemukan ketiganya. Mereka terjebak di tengah-tengah. Di belakang, tentara Amerika siap menangkap, sedangkan di depan, kelompok pemberontak bersenjata menghalangi jalan pelarian ketiganya. Lantas, apakah yang akan dilakukan Harry? Muchtar dan anak buahnya mencoba rudal yang dia beli untuk menjatuhkan pesawat tempur Angkatan Udara Mali. Peristiwa ini disiarkan di berbagai stasiun televisi bagaimana kuatnya kelompok separatis itu yang dilengkapi peralatan canggih. Muchtar dan seluruh antek-anteknya merayakan keberhasilan mereka dengan menunjukkan helm milik pilot pesawat tempur itu. Saat mereka bersorak-sorai, salah satu pemberontak hendak memperkaos Aisyah. Rencananya gagal setelah adik Aisyah menembaknya. Mereka berhasil kabur menggunakan mobil. Dan kini, Aisyah, Layla, dan Harry dibawa ke markasnya pemberontak. Keputusan yang diambil Harry daripada menyerahkan diri kepada pasukan Amerika. Awalnya, Aisyah hendak digantung sebagai hukuman atas kejadian 2 tahun lalu karena membunuh salah satu pemberontak. Harry meminta Muchtar menghentikan perbuatan mereka karena dia sengaja datang membawa informasi dari intelijen untuk membantunya mengalahkan Amerika. Akhirnya, Aisyah dilepaskan meski komplotan pemberontak berjubah hitam ini tidak setuju dengan keputusan Muchtar. Harry kembali meyakinkan Muchtar bahwa Amerika sedang mempermainkannya. Terbukti, sejak Muchtar menguasai kota ini, tidak ada tindakan sedikit pun dari pasukan Mali ataupun Amerika. Bahkan, Harry mengetahui tentang senjata rudal FIM-92, rudal sama yang diberikan kepada Taliban untuk menembak jatuh helikopter Soviet. Rudal itu berasal dari korporasi yang disebut KMPH, memanfaatkan gerakannya untuk mendatangkan pasukan Amerika demi kepentingan bisnis mereka. Setelah tidak dibutuhkan, mereka akan menghentikan pasokan senjata dan menghancurkan kelompoknya. Muchtar akan memberi waktu membuktikan ucapan Harry, tapi jika dia berbohong, mereka bertiga akan dieksekusi mati. 2 tahun lalu, Amanda meminta bantuan George memindahkan pimpinan oposisi Mali bernama Yambo Kante ke London, yang disebut Amanda sebagai aset berguna. Tapi agenda ini bukanlah misi resmi dari CIA, melainkan tugas dari seseorang yang sudah membebaskan George dan tim dari Mali. Layla menyaksikan sendiri George melakukan pertemuan tertutup dengan Yambo Kante dan juga Dan Slott. Meski 10.000 tentara Amerika sudah berada di Mali, faktanya bukan kedamaian, namun kerusuhan dan kekacauan yang mendesak Presiden Mali turun dari jabatannya. Itu sesuai dengan rencana terselubung yang dilakukan para elit global. Kesempatan ini dimanfaatkan Amanda dengan menemui Jenderal Coyote.
Dia menyebut Yambo Kante sedang dalam penerbangan dari London. Pimpinan oposisi inilah yang akan menggantikan Presiden Mali. Datang ke markas militer Amerika, Amanda meyakinkan pasukan Amerika sedang menurunkan drone penghancur di atas markasnya Muchtar. Di waktu yang sama, Miller sedang menurunkan juga drone lainnya tanpa sepengetahuan militer Amerika. Melalui petugas operatornya, drone pasukan Amerika dilumpuhkan lebih dulu sebelum menghancurkan markasnya Muchtar. Miller memberitahu Amanda bahwa Muchtar masih dibutuhkan sampai Yambo Kante resmi menjadi presiden Mali selanjutnya. Alasannya, rezim yang baru ini dapat dengan mudah mereka kendalikan. Dalam pertemuannya dengan Weaver, disebutkan Mali hanyalah prototipe. Jika berhasil, seluruh Afrika akan mereka kuasai, memanfaatkan sebuah perang sebagai ladang bisnis kotornya. Afghanistan saja disebut RUU-nya mencapai 1,7 triliun dolar. Miller disuruh membayangkan jika seluruh benua berada dalam genggaman mereka. Edan. Fakta yang mencengangkan di balik perang yang jelas-jelas menelan banyak korban yang tidak berdosa. Karena itu, Miller akan membekukan KMPH menggesernya ke perusahaan lain untuk menutupi kejahatan mereka di Mali dan menggantinya dengan perusahaan baru agar program mereka tetap berlanjut. William Kingsley tetap selamat meski tidak lagi menjabat. Begitupun Amanda yang disebutnya tetap dibutuhkan sebagai aset mereka di dalam agensi. Kembali ke masa lalu, meski dihantui rasa bersalah atas kematian Isaac, George putuskan untuk bergabung dengan Amanda dan antek-anteknya. Amanda bersama Jenderal Koyate mendesak Presiden Mali untuk turun digantikan oleh Yambo Kante yang sudah tiba di Mali. Saat melihat Muchtar dan anak buahnya pergi, Harry membuat pisau dari kaleng bekas. Ternyata Muchtar bermaksud mengambil senjata berdasarkan koordinat GPS yang dikirimkan oleh pemasoknya. Namun ternyata senjata itu tidak lagi dikirim. Saat kelompok jubah hitam masuk, ini yang dilakukan Harry dan Layla. Tapi usaha mereka gagal, yang berujung Harry akan digorok oleh mereka. Beruntung, Muchtar kembali datang menyelamatkannya. Weaver menyetujui semua saran dari Miller demi menetralisir ancaman. Meski dia kecewa karena Miller gagal mengatasi Harry dan Layla. William Kingsley tidak bisa menolak dengan keputusan Weaver untuk keluar dari KMPH meski sudah mengabdi selama 20 tahun lamanya. Di sisi lain, Muchtar memberitahu Harry dan tim bahwa di ibu kota Mali telah terjadi kudeta. Yambo Kante yang akan naik menjadi presiden selanjutnya disebut sebagai boneka dari barat. Jika kelompok jubah hitam itu menginginkan perang dengan Amerika, berbeda dengan Muchtar yang tidak mau membunuh orang asing. Muchtar hanya ingin kemakmuran untuk tanah airnya. Lantas Harry bertanya, siapakah kontaknya yang selama ini memasok senjata? Dalam siaran pers pertamanya, calon presiden Mali ini berjanji akan memburu Muchtar. Sebelum dilepaskan, Muchtar memberikan alamat pemasok senjatanya. Tidak mengetahui nama mereka, namun Muchtar menggunakan nama Musa selama bertransaksi dengan mereka. Senator Megan melihat tayangan berita yang menyebut perusahaan penyedia makanan untuk militer Amerika bernama KMPH menjual sahamnya ke perusahaan saingannya yang bernama Seracom. Faktanya, Seracom yang membayar uang tebusan untuk membebaskan Miller dan timnya saat disekap Muchtar. Tugas Megan untuk mengungkap konspirasi besar yang dilakukan mereka. Amanda datang ke lokasi peperangan antara pasukan Amerika dan pemberontak jubah hitam yang menyebabkan 22 tentara Amerika menjadi korban. Muchtar disebutnya lebih dulu melarikan diri termasuk memberi kendaraan kepada Harry dan Layla. Tiba-tiba Amanda bertemu dengan agen CIA bernama Brandon yang mengaku dikirim oleh Miller. Amanda langsung menghubungi Miller karena seharusnya dia memberitahu terlebih dulu. Miller menyebut Brandon dikirim untuk membantunya, namun Amanda ragu akan hal itu. Megan merasa yakin KMPH dan Seracom masih ada hubungannya. Selain William Kingsley, faktanya tahun 2006 Miller ditugaskan menangani kasus di Irak yang ada hubungannya dengan mereka. Dan pengacara mereka adalah Nicole, istri dari Miller. Kembali ke Harry dan tim yang tiba di lokasi kontaknya Muchtar. Untuk mengetahui mana orangnya, Aisyah yang akan turun ke lokasi agar tidak dicurigai. Dia menghubungi nomor yang diberikan Muchtar sampai menemukan orang tersebut.
Megan menemui pimpinan Kejaksaan Federal yang bernama Harun untuk membeberkan kejahatan yang dilakukan Miller melalui perusahaan KMPH dengan menyuap pejabat Irak untuk mendapatkan kontrak. Dan Nicole sebagai pengacara mereka mengetahui tentang masalah ini. Kembali ke Harry dan Layla yang sengaja meledakkan tambang minyak. Alhasil, seluruh pekerjanya berhamburan pergi. Kesempatan ini dimanfaatkan Harry untuk menangkap si botak. Dibawa ke lokasi antah berantah, Harry memaksanya membeberkan identitas bosnya yang memasok senjata untuk Muhtar. Namun tiba-tiba, Nicole dikejutkan dengan kedatangan Megan ke kantornya membahas masalah lama saat dia menjadi pengacara KMPH terkait kasus di Irak. Nicole yang ketakutan segera memberitahu Miller. Miller sendiri memberitahu Weaver karena senator itu telah mengancam istrinya. Dari ponsel si botak, Harry menemukan nama dan alamat Pierre Falcon yang diduga sebagai pemasok senjatanya Muhtar. Kembali menemui bosnya karena masalah senator itu, Weaver justru mendesak Miller agar Amanda segera menemukan Harry dan Layla. Faktanya, Brandon dikirim ke Mali karena mereka khawatir Amanda kehilangan kendali. Di waktu yang sama, Miller mendapat informasi dari Dan Slott bahwa kontak pemasok senjatanya telah dibunuh Harry dan Layla di lokasi dekat ladang minyak. Saat menghubungi Amanda, bosnya ingin mendengar langsung pembicaraan mereka. Amanda pun terkejut setelah mengetahui William Kingsley keluar dari KMPH atas perintah Weaver. Dan ini bisa terjadi juga kepada Amanda yang harus keluar dari agensi jika dia gagal menemukan Harry dan Layla. Yang Amanda belum ketahui, Brandon bisa saja ditugaskan untuk membunuhnya. Tiba di pos perbatasan, tentara Mali ini dipaksa menurunkan senjata atau rekannya akan dibunuh Aisyah. Megan menemui Miller untuk memberinya peringatan karena dia sudah tahu semua persekongkolannya dengan William yang melibatkan juga istrinya. Amanda menghubungi Adam untuk minta bantuan memburu Harry dan Layla. Dan Aisyah akhirnya bisa bertemu kembali dengan dua adiknya yang tinggal bersama Aminata. Amanda menghubungi William yang selama ini dianggapnya sebagai bos. Tapi kini posisinya telah didepak oleh Weaver karena intimidasi dari Miller. Dan sepertinya Amanda akan bernasib serupa. Amanda ditemani Brandon dan juga bantuan dari Adam serta anak buahnya sudah mengintai di lokasi Pierre Falcon. Tiba di dermaga, ternyata Harry dan Layla melihat sebuah kapal besar bertuliskan nama yang mereka cari. Bukan nama seseorang, melainkan nama kapal yang diduga oleh mereka digunakan untuk membawa senjata. Setelah melumpuhkan petugas keamanan, Harry menemukan berkas bertuliskan Eko Maritim. Tiba-tiba mereka melihat Amanda dan baku tembak pun terjadi. Si Adam berhasil dilumpuhkan. Mantan dua agen mata-mata ini berhasil kabur, sedangkan Amanda memilih untuk menghabisi Brandon. Mayatnya dibuang ke laut, dan setelah itu dia menghubungi Kolonel Russell untuk memburu Harry dan Layla ke perusahaan Eko Maritim. Tiba di kantornya, Harry menemukan berkas bahwa perusahaan pemasok senjata ini bersembunyi di balik bisnis panel surya, ladang minyak, hingga nasi padang. Di samping itu, diam-diam Amanda meninggalkan Mali menggunakan jet pribadi. Musa adalah CEO dari perusahaan ini. Namun Layla pernah melihat pria di sampingnya ini saat George bertemu dengan Yambo Kante. Tiba-tiba tentara Amerika memburu keduanya. Miller yang sedang tertidur dikejutkan dengan telepon dari Weaver bahwa Harry telah ditangkap tentara Amerika. Padahal Miller sendiri belum tahu, ditambah lagi dia kesulitan menghubungi Brandon dan Amanda. Megan terkejut saat melihat tayangan berita tewasnya Harun. Amanda sendiri baru saja mendarat di Langley. Weaver meluapkan kekecewaannya kepada Miller yang kehilangan kendali di Mali. Padahal di mana Harry sekarang berada itu sangat penting bagi mereka. I do not. I don't have his, how shall I put it?
Ternyata Harry sudah dibawa ke markas militer Amerika di Washington DC. Layla pun ternyata lolos dari penangkapan lalu kembali ke rumahnya Aminata. Dia menangis khawatir dengan Harry yang sudah ditangkap militer Amerika. You know this man? Setelah ditunjukkan fotonya, Aminata mengenal si Dan Slott sebagai pengusaha Afrika Selatan yang sudah lama dicurigai memperdagangkan senjata ilegal. Dialah yang menyuplai Muhtar dan memiliki keterlibatan dengan KMPH. Inilah yang harus mereka ungkap meski tidak ada Harry di sampingnya. Dan berharap cara ini bisa membebaskan Harry. Kesedihan yang sama dialami Meghan atas tewasnya kepala kejaksaan federal yang selama ini menjadi teman dekatnya. Tapi Meghan tidak boleh menyerah untuk mengungkap kejahatan mereka. Terlihat Amanda menemui seorang wanita Rusia. Apakah tujuan Amanda selanjutnya? Miller dibuat rungsing karena Kolonel Russell mengaku hanya mengantarkan Harry ke bandara atas perintah Amanda. Namun, dia tidak tahu kemana Amanda akan membawanya pergi. Brigadier General Ramirez. Tiba-tiba, Meghan datang untuk meluapkan kemarahannya atas kematian Harun. Meski Miller mengelak terlibat dalam pembunuhannya, namun Meghan sudah tahu dengan kebohongannya. You're a fucking monster. Dibawa ke sebuah tempat rahasia, Harry hanya bisa menunggu. Sementara itu, Layla dan Aminata mulai mencari bukti bisnis gelap yang dilakukan Dan Slott. Dua agen datang menginterogasi Harry, namun tidak ada kalimat apapun dari mulutnya kecuali ingin bertemu dengan Amanda. Meski jati dirinya sebagai penjahat kelas kakap, faktanya Miller sangat menyayangi istrinya terutama putri sematawayangnya. Meghan dikejutkan dengan telepon dari Amanda yang minta bertemu dengannya. Pejabat CIA yang sepertinya ingin tobat ini hendak menyerahkan seseorang yang siap mengungkap seluruh fakta kejahatannya KMPH beserta orang-orang di dalamnya. Straight to Al-Mokhtar? Did you convert? Harry dipaksa memberitahu di mana Layla bersembunyi. Namun, Harry tetap bungkam hanya ingin bertemu dengan Amanda. Miller memberitahu Weaver bahwa Harry ditempatkan di penjara rahasianya CIA. Karena hanya Amanda yang bisa masuk ke sana, Miller menyadari untuk menemukan Amanda cukup dengan mengintai anaknya. Get him up. Karena Harry tetap bungkam, dua agen CIA ini menyeretnya untuk dibekap dengan kain dan air tepat di atas hidungnya. Understood? Amanda Jones. Faktanya, interogasi dengan kekerasan yang terlihat sangat sederhana ini seringkali kita lihat dalam film-film bertemakan agen mata-mata. Korban yang disiksa seperti ini kehabisan nafas karena merasa seperti tenggelam. Miller menemukan Amanda datang ke rumah mantan suaminya untuk membawa putrinya. Forgot how petty you were. Tapi rencana Amanda gagal setelah Miller datang menjemputnya. Dia dipaksa Miller untuk membawa Harry dari situs rahasianya CIA. Shall we go? I mean, that is... No, I'm kidding. Amanda pun tidak punya pilihan. It's everything I promised. I'll bring him out. Masuk ke dalam, Amanda segera menghentikan agen yang menyiksa Harry. Did you hear me? That didn't come from... Dia memberikan jaket milik Harry. Sangat kecewa kenapa Harry saat itu tidak pulang saja naik pesawat yang sudah disediakan. That is how I live with myself. You had your chance. Sebagai pejuang kebenaran, Harry tidak bisa membiarkan para penjahat seperti Amanda lepas begitu saja. Hari ini, dia bungkam karena Layla masih berada di luar sana. Rela melakukan apapun asalkan Layla selamat. Harry dipaksa ikut bersamanya. Tapi saat di pos penjagaan, Amanda kembali masuk ke dalam mengaku lupa sesuatu. Dan ini yang dilakukan Miller yang sudah tidak sabar lagi. Yeah, well, in a second. Ternyata Amanda keluar melalui terowongan. Dia menghubungi Harry melalui ponsel yang disembunyikan di dalam jaketnya untuk melakukan hal yang sama. Miller sendiri terus memburunya hingga ke dalam hutan. Rupanya Meghan dan FBI sudah menunggu Harry. Harry selamat dan langsung dibawa FBI. Sedangkan Miller tidak berani mengejarnya lagi.
Kembali ke Mali, tentara Amerika sedang mengintai pergerakan Aminata. Amanda segera menjemput putrinya untuk dia bawa pergi. Setelah dilakukan penelusuran, Layla dan tim menemukan bukti persekongkolan antara Dan Slott dengan KMPH. Very fancy. Tiba-tiba mereka disergap tentara Amerika. I'm gonna answer this, okay? Di waktu yang sama, Harry menelepon Layla. Kolonel Russell yang menangkapnya langsung mendapat perintah khusus dari senator ini. Ternyata, Amanda membawa putrinya ke kantor kedubes Rusia untuk meminta suaka politik kepada pemerintah Rusia. I work for the CIA. 9 jam kemudian, Harry akhirnya bisa bertemu dengan Layla di kantor FBI. Mereka berdua diminta Senator Meghan membeberkan semuanya. Miller yang sudah tidak bertaring lagi didatangi senator di rumahnya. Were you expecting someone else? Tidak mau menangkapnya, Meghan meminta pengakuan Miller atas semua kejahatan dia dan antek-anteknya di depan komite intelijen. It's over, Mr. Miller. Ternyata, Weaver bisa mengetahui apa yang ditawarkan senator itu kepada Miller. Playing me off against her. You don't think I'm done with you? Weaver memberinya pilihan, menghilang tanpa siapapun yang tahu keberadaannya. Anak dan istrinya dia pastikan selamat. Namun jika Miller menerima penawaran senator itu, maka Miller akan kehilangan anaknya. Malam itu juga, Miller menemui istri dan anaknya untuk minta maaf atas semua kesalahannya. Hey, sweetheart. Aktor komedi bernama Walton Goggins ini memang patut diacungi jempol. Meski kali ini berperan sebagai antagonis yang sangat jauh dari adegan lucu, tapi kemampuan aktingnya luar biasa. I wanted to matter. You know, Singkat cerita, Yambo Kante gagal menjadi presiden Mali setelah Aminata mengungkap persekongkolannya dengan KMPH dalam skandal senjata. Bahkan, Aminata yang kini naik menjadi presiden Mali sementara sampai pemilu digelar. Secara khusus, dia meminta Aisyah untuk menjadi asistennya. Seorang kontraktor swasta dari Australia menawarkan kerjasama kepada Presiden Aminata dalam operasi penambangan yang disebutnya akan menguntungkan rakyat dan pemerintah Mali. Sidang terbuka yang digelar oleh Komite Intelijen menunggu Miller yang tidak kunjung datang. Akhirnya, surat perintah dikeluarkan untuk menangkapnya. Inilah yang disesalkan oleh Meghan. Weaver dan antek-anteknya menggelar rapat untuk meneruskan operasi bisnis kotor mereka melalui perang di berbagai belahan dunia. Faktanya, orang Australia yang menawarkan kerjasama kepada Aminata ternyata anteknya juga. Just over 2 years ago, secure those rights. We create the chaos. Rupanya tidak gagal seperti yang banyak orang ketahui. Sedangkan Harry dan Layla kini hidup bebas. Dan Miller memutuskan untuk bunuh diri. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.